Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora. Readingan kali ini bersifat umum, secara general reading ya. Jadi belum tentu semuanya resonate untuk kamu ya. Karena ini kan energi banyak orang. Apa sih sebenarnya pendapat mereka tentang kamu? Ini kenapa? Apa sih yang buat mereka seperti itu? Ya. Apakah Anda sudah meditasi pemutusan siklus kutu karma leluhur, meditasi cahaya? Ya, tetap kepada Sang Pencipta kita berdoa dan berserah diri. Ini adalah readingan untuk memupuk semangat kamu. Ya, semoga di sini Anda makin happy, makin enjoy life, makin dipertemukan dengan circle orang-orang tercinta dan tersayang yang menyayangi kamu. Ya, aku sudah menarik 3 kartu. Ya, ketarik di sini. Oke, 4 aja. Apa sih yang diriin dari kamu? Pendapat mereka tentang kamu ini apa? Look to the star, beauty, ritual, and read. Di sini aku melihat kamu itu orang yang super duper bercahaya dan punya masa depan yang cerah serta indah. Ya. Tapi di sini ada yang berpendapat, tapi kamu itu stupid gitu. Tapi kamu goblok gitu. Maaf ya. Aku hanya baca energi ya. Kenapa kok dibilang bodoh atau goblok? Karena kamu memilih circle orang yang salah. Kamu memilih pasangan yang toksik, atau mungkin kamu di sini memilih orang-orang yang sebenarnya selama ini hanya menghujani kamu dengan cemoohan, hinaan. Makanya akhirnya karena ngerti kamu yang kurang waspada, akhirnya membuat banyak orang semakin ingin memanfaatkan kamu. Jadi pendapat mereka tentang kamu itu di awal, ada yang berpendapat untuk orang-orang yang benci dan iri sama kamu ini, kamu itu mewah, kamu itu luar biasa. Sebenarnya kamu ada power dan kekuatan untuk berkibar luar biasa, tapi kamu polos. Sebenarnya kalau aku bilang itu, kalau bahasa Aurora itu polos, bukan bodoh ya. Polos itu anggun, ganteng, karena kalian selalu positif. Makanya kalian mudah dibohongin dan ditipu karena selalu percaya. Dan kalau menilai seseorang itu kan kayak dirimu sendiri, kayak diri kalian sendiri yang sangat-sangat selalu ingin dalam kebaikan gitu loh. Nah, pada akhirnya di sini tercium oleh mereka yang toksik, yang mungkin ngerasa sudah lebih baik dalam menjalani kehidupan. Jadi dia pikir kamu orang yang stupid dan bisa dimanfaatkan. Ada di sini sisi orang yang gak seneng sama kamu karena kamu katanya memalukan, gak sesuai circle, dan mereka akhirnya jelek-jelekin kamu ya ketika ada orang yang mulai hormat atau sayang sama kamu. Nah, itu pendapat awal mereka tentang situasi toksik ya yang kamu alamin ini. Ya. Dan sikap mereka di kemudian hari ini membuat kamu akhirnya paham bahwa ternyata tidak semua kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Ya, jadi di sini kamu mulai belajar, kamu mulai belajar. Ya, kamu mulai belajar. Kamu mulai mengamati situasi. Kenapa sih kok aku diperlakukan seperti ini? Padahal aku baik. Dan akhirnya kamu paham bahwa semua kebaikan itu nggak akan selalu dibalas dengan kebaikan ketika orang lain menganggap kamu lemah atau mudah untuk dibohongin atau dibegoin. Ya, seperti itu. Dan di sisi lain, sebenarnya banyak orang-orang yang kagum sama kamu. Kok kamu bisa sabar banget sih ngadepin dia? Kok kamu bisa banget sih ngadepin mereka ya, yang mencemooh kamu di tempat kerja, yang bully kamu di lingkungan keluarga.
yang nggak ngehargai usaha kamu setia di pasangan kamu. Di sisi lain banyak orang yang bukan tersudut ya, sorry. Orang lain yang terheran-heran dan terkagum sama kamu. Betapa sabarnya kamu ini dalam menjalani kehidupan. Ya. Dan di sini aku melihat ya orang-orang toksik yang iri sama kamu, yang anggap kamu itu levelnya di bawah mereka. Begitu melihat ternyata karakter kamu ini ketika sudah tegas itu ternyata jauh-jauh di angan-angan mereka, ternyata kamu sangat positif, intinya sangat istimewa lah ya. Bahkan di sini bermunculan orang-orang yang hadir ke kamu untuk membantu kamu menyembuhkan luka batin. Bahkan di sini hadir kelimpahan demi kelimpahan jalan keluar yang diberikan ke kamu sehingga kamu bisa bangkit dari keterpurukan. Ini akhirnya membuat mereka yang selama ini meremehkan kamu jadi iri dan kecewa. Kok ternyata mereka justru levelnya di bawah kamu. Dan bahkan di sini mereka semakin iri, jealous ya, ketika banyaknya orang-orang yang bermunculan kagum akan diri kamu ya. Di sini sebagian pendapat orang tentang kamu ini adalah seorang dermawan yang baik hati. Ada juga sih yang berpendapat kamu juga sedikit lemah atau polos ya. Karena apa? Karena kamu ini sebenarnya orang yang pintar, tapi kok mau aja sih dibodohin, kok mau aja sih dimanfaatin, kok mau aja sih dihancurkan, padahal kamu itu kuat dan tahu bagaimana cara untuk membalas. Dan ini yang menyebabkan sebagian orang yang respect sama kamu akhirnya pergi dan gak mau ikut campur akan kehidupan kamu. Ya, karena apa? Karena mereka takut akan membuat kamu semakin kecewa ketika mereka nggak bisa bantu kamu untuk menemukan identitas atau jati diri kamu untuk menghadapi orang-orang yang toksik sama kamu, yang iri sama kamu. Bahkan aku lihat di sini ada sebagian orang yang care sama kamu, sayang sama kamu, positif sama kamu, bahkan mungkin temenan. Ada yang kadang sedikit menjauh itu bukan karena benci, tapi karena dia ngerasa bersalah, karena dia tahu apa yang dilakukan orang lain, orang yang iri sama kamu, yang jelekin sama kamu, itu dia juga kayak pernah diajak ngobrol dan bincang, dan dia kayak ngerasa bersalah karena nggak bisa ngungkapin ke kamu. Karena apa? Karena di sini mereka nganggap kamu masih belum bisa untuk diajak tegas. Diajak tegas untuk apa Mbak Ora? Diajak tegas untuk membalas mereka, untuk bagaimana cara supaya mereka ini diem, bungkem mulutnya, nggak hina-hina kamu lagi, nggak ngusik-ngusik kamu lagi, gitu ya. Aku lihat di sini juga ada seseorang yang diam-diam menaruh hati dan mencuri-curi pandang sama kamu dari kejauhan. Ya, orang ini mungkin bisa saja orang yang lama sekali kenal sama kamu dan terpisah dari kamu dikarenakan harus menjalani kehidupan baru yang intinya harus dia jalani tanpa kamu. Ya, seseorang ini mungkin pernah ninggalin kamu dalam kesedihan atau kesendirian, dan dia pun juga ngerasain sakit ketika harus ninggalin kamu karena faktor lingkungan atau seseorang ya. Dan di sini dia berniat untuk datang dan hadir kembali ke kamu untuk mempersembahkan dan memberi cinta luar biasa, mungkin juga bantuan dikarenakan untuk menebus kesalahan ya.
Sosok pribadinya di sini sangat tegas, feminin, banyak ilmu. Feminin itu bisa wanita, bisa laki-laki, tapi energi penuh kasih sayang, tapi sudah maskulin, udah tegas banget, dan dia ngerasa udah siap untuk menemui kamu intinya, ya. Namun di sisi lain mungkin di sini dia agak ragu karena takut kalau kamu marah, dan justru hanya menimbulkan sengketa atau berantem aja, ya. Tapi kalau aku lihat di sini kayaknya seseorang ini bakal hadir ke kamu dan benar-benar mengungkapkan segalanya, menjelaskan tentang masa lalu atau tentang sebuah kejadian yang mungkin di luar dugaan kamu, yang akan membuat kamu mungkin sedikit shock juga, tapi juga sekaligus menemukan jawaban yang ingin kamu cari selama ini, ya. Jadi mungkin di sini kamu sering mengalami dejavu atau mengalami sesuatu yang nggak enak gitu. Mungkin ada seseorang yang hutang penjelasan ke kamu, atau seseorang yang mungkin pernah ambil atau pinjem barang kamu atau uang kamu dan tidak dikembaliin, tiba-tiba ngilang, bisa jadi seperti itu, terus dia akan balikin. Atau di sini juga bisa jadi kamu yang mungkin pernah ditinggalkan atau ditipu, tiba-tiba dihadirkan jawaban tentang dia, sehingga yang membuat kamu nggak ngegantung lagi. Dan bahkan di sini aku ngeliat ada sebagian dari kamu yang akan diangkat derajatnya, ya, untuk mendapatkan keberkahan dan kelimpahan berupa materi. Ada juga yang akan menemukan pencerahan untuk menghadapi siklus lama, yang akhirnya akan membuat kamu bisa bangkit, ya, dan meninggalkan segala luka batin yang ada, ya. Dan di sini aku juga ngelihat di hari-hari kamu ini sepertinya ada ajak seseorang yang tetap menemenin kamu dari jauh, ya. Dan dia di sini juga aku ngelihat seseorang ini sebagian juga selalu mendukung kamu, bahkan bekerja keras banget untuk kamu supaya kamu bisa bertahan di kehidupan kamu, ya. Di sini juga aku lihat terbacanya sebagai rezeki dari Tuhan, ya, dimana kamu yang mengalami masa keterpurukan dan kamu sudah siap untuk menerima penjelasan, siap untuk ikhlas menerima nasib ketika memang sudah pernah ditinggalkan, dan mulai ikhlas dan fokus kepada masa depan dan optimis, yakin pada Tuhan pasti terbaik. Di sini kamu akan diangkat derajatnya, dipertemukan dengan orang-orang dan circle lingkungan baru yang akan membuat kamu lepas dari segala keterpurukan kamu, ya. Oke, pendapat seseorang tentang kamu. Mari kita lihat seseorang yang berpendapat bahwa kamu ini stupid, kemudian akhirnya selalu berusaha ngejelekin kamu, jatuhin kamu, ini sebenarnya tipe-tipe orang yang seperti apa, ya. Oke, kita lihat orang yang seperti apa. Oke. King of Cups, orangnya sombong, bawaannya tenang sih, kalem, ya. Dan dia memang sebagian ada yang mengalami puncak kesuksesan, baik di dalam harta, uang, atau mengalami nasib yang mujur, ya. Jadi nggak tahu rasanya sakit tuh kayak apa, nggak tahu rasanya gagal atau dipermalukan tuh kayak apa, bahkan ngerasa bahwa segala sesuatu di kehidupannya itu mudah. Makanya dia di sini nganggap kamu adalah seorang yang stupid, ya, yang nggak pantas di circle mereka, ya. Namun kalau yang aku lihat saat ini, mereka yang pernah sesombong itu sama kamu, justru kejadiannya terjadi sebaliknya, ya. Kalau aku lihat di sini sekarang, mereka justru akhirnya mendapatkan sebuah rasa malu di hati mereka, karena ternyata kamu nggak seperti yang mereka duga. Mungkin kamu dulu kelihatan stupid atau kamu kelihatan pontang-panting, kelihatan bingung. Itu sebenarnya bukan karena kamu nggak bisa berpikir, tapi karena kamu itu terlalu ngalah. Kamu sering nggak tega. Kalau dijahatin orang itu lo nggak tega untuk ngebales, ya.
Jadi ketika kamu punya jalan keluar, bagaimana lepas dari circle itu, bagaimana kamu bisa supaya nggak terus diinjak mertuamu atau lingkungan kamu selalu takut dosa mungkin kalau ngebales, takut dosa kalau kamu harus mementingkan dirimu terlebih dahulu dibanding orang-orang yang hanya ngekang kamu. Contoh misalnya kamu seorang anak ya yang sudah bekerja dan misal kamu punya istri. Nah, kamu gajinya masih pas-pasan. Contoh ya. Kemudian di sini kamu sering dihina sama saudara kamu misalnya karena kamu semenjak menikah kok jadi nggak sering pulang ke rumah, jadi pelit kalau dihutangin saudara. Nah, di sini mungkin kamu bisa menjelaskan karena kamu sedang dalam ujian, istrimu sedang sakit, gajimu juga mungkin pas-pasan, karena perusahaan juga lagi menurun gitu ya. Tapi di sini kamu ngerasa mungkin sebagai saudara yang muda atau anak itu kayak takutnya nanti mereka salah paham kalau kamu bilang kayak gitu. Jadi kamu cuma bilang maaf mas, maaf mbak, maaf ma, lain kali aku akan ngusahain untuk kesini, yang dimana kamu menutupi semua itu karena takut mereka kecewa, dan mungkin kamu takut makin dimarahin atau kamu takut untuk dipisahin dari istrimu. Jadi kamu menutup-nutupi semuanya ya, dan yang membuat akhirnya di sini kamu mendapatkan pelajaran hidup, didatangkan orang-orang yang suka ngehina kamu, orang-orang yang suka nyepelein kamu, itu karena supaya kamu bangkit dan mulai berterus terang tentang keadaan dirimu dan mulai speak up, mulai berani ngomong mana yang menurut kamu sesuai dan tidak di kehidupan kamu dengan cara yang santun dan sopan. Jadi misalnya mungkin teman kamu atau kakak kamu pinjam uang, ini contoh di pernikahan ya kamu bilang maaf kak, aku nggak bisa minjemin karena aku uangnya pas-pasan dan istriku lagi sakit. Nah, kalau akhirnya marah dikira komplit, ya sudah, yang penting kamu ngomong terus terang dan pamit pulang dan bilang ya mau gimana. Jadi kamu itu disuruh nggak boleh terlalu mengkerdilkan dirimu sendiri ya. Dan waktu itu mungkin karena kamu kurang ada rasa tega untuk berterus terang, akhirnya kamu dihajar oleh semesta. Dan bahkan di sini ada para leluhur kamu yang akhirnya juga sedikit keras ketika mengajari intuisi ke kamu ya, yang membuat kamu akhirnya di sini dikira stupid oleh sebagian orang yang pernah merasakan kesuksesan dan keberhasilan ya. Namun kini pendapat mereka sudah mulai sedikit berubah. Kini mereka sudah mulai takut kena karma dari mereka pernah ngebully kamu. Aku lihat di sini ada sebagian orang pura-pura nggak ngenalin kamu atau pura-pura nggak ngerasa bersalah sama kamu ketika kamu mungkin di sini mulai ingin mengajak berbincang tentang kenapa kau dulu melakukan itu. Ya, dan aku lihat ada sebagian dari orang-orang ini kabur ketika kamu datangin mereka atau ketika kamu sudah mulai berani ngejawab mereka ya. Mereka jadi takut, bahkan aku lihat sebagian ada yang malu dan akhirnya iri. Aku ngeliat ada yang berusaha menggunakan jalur negatif untuk membuat kamu supaya tidak disukai banyak orang sama seperti dulu ya. Ada yang berusaha tetap nyebarin fitnah ke kamu karena kamu yang dianggap jauh lebih baik. Jadi sebenarnya di sini para pembencimu ini adalah orang-orang yang kagum sama kamu, tapi mereka merasa malu ya, mereka takut, mereka malu kalau sampai orang-orang baru atau mungkin orang-orang lama yang pernah diajak mereka menjelek-jelekkan kamu itu akhirnya tahu kenyataannya bahwa ternyata kamu itu nggak seburuk yang pernah dibicarakan oleh orang ini gitu loh. Jadi seseorang ini berusaha menutup-nutupi kebaikan kamu dengan kalau ada orang yang mulai baik, ternyata si A itu nggak kayak yang kamu bilang kok, kata kamu dia itu lemah, kata kamu dia itu mungkin
kata kamu dia nggak bisa kerja, tapi kenyataannya dia sekarang udah mulai bisa mandiri tuh, dia sudah boleh gini. Kayaknya kamu udah dulu yang salah menilai atau kamu cuma gosip. Nah orang ini kayak bilang, loh beneran kok dulu memang dia seperti itu, ya ampun aku ada bukti ini nih. Tapi orang-orang udah mulai nggak percaya, karena yang dilihat tuh buktinya kamu sekarang itu makin kelihatan fresh, makin kelihatan mapan. Mapan di sini bukan berarti sekonyong-konyong rumah, mobil, tanah, bukan itu, tapi kamu kelihatan pede, kelihatan energinya, vibes-nya bagus, auranya oke, dan membuat orang itu memperlakukan kamu banyak yang manusiawi gitu loh ya. Jadi banyak yang lingkungan baru, apalagi banyak yang berpendapat kamu orang yang sangat luar biasa. Bahkan ada sebagian dari kamu ini kayak didatengin oleh orang-orang untuk dimintain pertolongan, mungkin meminta nasihat atau menyembuhkan ya. Atau mungkin dulu Anda seorang dokter yang diremehkan oleh senior, ternyata Anda ternyata di sini Anda lebih pinter ketika menangani pasien misalnya. Dan di sini akhirnya mungkin seniormu itu kayak ngerasa malu, takut dibully balik, maka dia berusaha untuk nutupin kesuksesan kamu. Tapi seek all spears nggak bisa. Kalau memang Dewi Keberuntungan sudah harus berada di tangan kamu, maka di sini nggak ada yang bisa menyetop energi kelimpahan kamu untuk naik ke langit. Nggak bisa. Ya, apalagi kalau kamu di sini adalah orang yang terpilih oleh Tuhan untuk pembawa energi semesta, sebagai perwakilan untuk menolong banyak orang dengan pengalaman hidup kamu. Ya, nggak bisa. Ya, karena bisa jadi di masa depan kamu akan menjadi orang yang akan diperhitungkan dan pertimbangkan ya, karena kamu dianggap orang yang sukses melewati kehidupan dengan segala keterbatasanmu, tapi kamu mampu bertahan, kamu jadi inspirasi ya. Bahkan di masa depan banyak orang di sini yang akan menganggap kamu seseorang yang sangat sukses di dalam kehidupanmu karena berhasil melewati masa-masa sulit tanpa harus didampingi oleh orang-orang tersayang kamu. Ya. Karena aku lihat di sini banyak dari kamu yang kayak dibiarkan mandiri atau dipaksa terlalu dewasa dari usia kecil. Ya, jadi belum dewasa kamu sudah mendapatkan perlakuan yang gak enak dari circle kamu yang membuat kamu harus bertumbuh dewasa sebelum waktunya. Ya. Mungkin di sini kamu pernah ngerasa dendam, ngerasa marah ketika ingat itu semua. Bahkan sampai sekarang pun mungkin sepertinya kamu belum sembuh ya. Tapi ketika kamu tahu bahwa itu hanya aib orang lain atau aib keluarga atau mungkin aib hubunganmu dengan someone spesial, kamu di sini memilih untuk menonjok build strength. Kamu memilih untuk sudah melupakan semua masa lalu yang membuat kamu sempat menjadi orang yang lemah dan polos ini ya, dan kamu mulai membuka pintu cakrawala kamu yang ada di cakra ajna untuk menggapai intuisi, menghubungkan cakra mahkota langit, cakra mahkota kamu kepada aura langit yang membuat kamu menjadi seorang yang strong. Kamu seorang yang penuh kasih sayang feminin tapi dengan kekuatan maskulin. Ya, keren. Jadi yang terakhir, apa pendapat orang tentang kamu? Mengerikan, misterius, jenius, tapi juga baik hati. Dan di sini banyak yang berpikir ulang ketika mulai ingin memperlakukan kamu dengan keburukan yang sama. Karena saat ini bagi mereka, kamu sudah beda dari kamu yang dulu. Kamu yang dulu polos, lugu, ditindes diem aja, ya, dicuri kehidupannya diem aja, diambil haknya diem aja. Sekarang kamu jadi berani ngelawan, ya, kamu jadi bisa tegas dan membalas dengan omongan yang bagus, sehingga membuat mereka yang iri sama kamu juga kagum. Tapi karena rasa iri mereka, jelas mereka nutup-nutupi dengan pura-pura nggak ngerti, nggak kenal kamu, karena mereka mentalnya lemah. Kalau ketemu kamu tuh bawaannya irinya itu sudah menjadi membuat mereka lemah, minder gitu lah ya. Sedangkan untuk orang-orang yang positif, apalagi sevibrasi dengan kamu, mereka menganggap kamu adalah seorang yang patut untuk dijadikan
inspirasi di kehidupan mereka. Gimana caranya kamu lolos dan berhasil dalam menghadapi ujian kamu di masa-masa dulu atau masa kemarin. Kamu akan banyak tercatat mungkin di pikiran orang, atau mungkin akan banyak orang yang mencoba mengulik tentang perjalanan hidup kamu jadi inspirasi, atau meminta ceramah kamu, atau meminta nasihat kamu. Bahkan di sini aku lihat anak-anak kamu yang semakin kagum karena sampai detik ini kamu inspirasi untuk mereka dalam jalan kehidupan. Jadi pendapat seseorang tentang kamu adalah misterius. Kamu seseorang yang misterius, terencana, baik hati, tapi juga tegas. Jadi di sini kamu sangat-sangat disegani, baik oleh orang yang memusuhi kamu atau orang yang care sama kamu. So, energi 11-11, walaupun saat ini kamu sudah bisa memperbarui energi kamu menjadi positif, kamu sudah mulai bisa bagaimana cara memutus siklus kutu karma kamu sudah tahu bagaimana caranya menuju siklus kuantum yang baik, bagaimana caranya kamu supaya memancarkan aura positif kamu, ya. Mungkin salah satunya dengan yang Aurora ajarkan, meditasi cahaya untuk membentengi diri sendiri dan rezeki, kesehatan. Namun ada kartu peringatan The Death. Jangan pernah melupakan kulit kamu. Jangan jadi kacang yang lupa kulit. Ketika kamu sudah bisa mengalahkan atau bisa menangani orang-orang yang dulu pernah menghina kamu, dan kamu sudah mengetahui bagaimana melemahkan mereka, kalau bisa jangan sampai kamu jadikan pengetahuan kamu ini jadi ajang balas dendam, ya, supaya kamu nggak menjadi seorang maskulin yang angkuh, ya. Oke, maskulin itu energi langit, kepinteran. Kalau nggak diiringi energi feminin, maka itu akan masuk kepada circle perwatakan sate. Oke? Ya, seperti fallen angel lah, yang ngerasa dia lebih. Dulu kan gitu kasusnya. Fallen angel itu taat banget, sayang banget sama Tuhan, ya. Kemudian tiba-tiba tercipta Adam, dan sate ini ngerasa dia lebih taat, lebih soleh, ngelihat Adam yang pertama kali dicipta kok polos, nggak tahu cara menghormati Tuhan. Akhirnya dia ngerasa harus memberi pelajaran kepada Adam, yang justru membuat dia jadi seorang maskulin yang di sini dia jadi tercatat kayak sedikit durhaka sama sang pencipta, ya. Itu namanya maskulin yang masih tergoda oleh karmik. Jangan sampai. Oke, paham ya maksud Aurora? Congratulations, kamu akan banyak menerima kelimpahan, keberkahan rezeki di bulan November ini. Walaupun mungkin akan ada banyak, mungkin di sini akan ada virus atau penyakit yang berhubungan dengan siklus flu, batuk, atau juga pegel-pegel, ya, di leher, di kaki. Tapi aku yakin dengan kamu menjaga energi positif kamu, dengan kamu di sini bisa mendekatkan diri kepada sang pencipta yang ikhlas, kamu akan sehat, apalagi kamu menjaga asupan makanan. Ya, besok malam Aurora akan live dan meditasi bersama, tapi di sini untuk channel yang tergabung di langganan, ya. Salah satunya untuk menjaga cakra aura tubuh supaya kita tetap sehat, dan semoga diizinkan bisa untuk tidak terkontaminasi dengan virus C, aku bilangnya. Virus C apa mbak? Virus yang ada di leher, telinga, kayak gitulah, yang kayak bikin batuk-batuk aja karena mungkin situasi yang kadang panas, kadang dingin, tapi ya istilahnya ada something memang, ya. Tapi Anda nggak usah khawatir, Anda banyak minum air putih, kurangi makanan yang nggak cocok untuk tubuh kamu, insya Allah kamu dengan izin Tuhan akan tetap sehat. Untuk yang berpenyakitan, di sini kalau bisa tetap jaga asupan makanan, jangan putus asa, ya. Tetaplah Anda yakin bahwa Anda akan menerima segala kebaikan dari apa yang Anda rasakan di tubuh Anda saat ini. Semoga, ya, di sini dosa-dosa kamu makin bersih, energi kasih sayang kamu kepada Tuhan semakin terpancar, yang membuat gelombang alfa kamu menuju ke ranah atas benar-benar terafirmasi kepada Sang Pencipta. Amin ya rabbal alamin, ya. Sekian dulu readingan dari Aurora, semoga membantu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kenal, salam rahayu, dan salam perkawanan persahabatan untuk yang sudah lama mengikuti channel Aurora. Sekian dulu, Papa Ida.